Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang peran teknologi digital dan informatika pada media sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami berbagai dampak sosial dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang selaras dengan berkembang dan meningkatnya pemakaian internet dan media sosial, pemanfaatan TIK untuk pendidikan, dan pemanfaatan TIK untuk berbagai bidang usaha yang berdampak langsung pada ekonomi. Kalian juga diharapkan mampu memberikan berbagai argumentasi dan rasional secara kritis terhadap kasus-kasus sosial yang kalian temui, yang kedepannya akan membantu kalian menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul berkaitan dengan penerapan informatika dalam berbagai bidang. Kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan berbagai persoalan terkait produk TIK akan bermanfaat dalam kehidupan pribadi kalian di masa depan agar pada saat mengambil keputusan akan diperoleh hasil yang baik, optimal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mempelajari bab ini, kalian juga diharapkan mampu memecahkan berbagai kasus sosial terkait produk TIK dan sistem komputasinya. Dalam keseharian, tentunya kalian tak lepas dari pemanfaatan berbagai perangkat digital, baik untuk membantu pendidikan atau pembelajaran di sekolah, keperluan bersosial dengan teman dan kerabat, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, belanja, transportasi, dan lain-lain. Coba kalian renungkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah kalian menyadari manfaat positif dan dampak negatif dari perangkat TIK dan aplikasi yang kalian gunakan? 2. Apa yang kalian rasakan paling banyak membantu proses pembelajaran di sekolah dengan perangkat TIK ketika pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online? Para pengguna media sosial terkadang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berada di ruang publik. Tentunya kalian juga sudah menyadari banyak manfaat media sosial, namun tanpa disadari, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat membuat kalian terjerembab ke hal-hal yang negatif. Coba kalian simak kutipan dari Ashton Kutcher. Banyak orang menggunakan media sosial untuk berbagi hal-hal biasa atau untuk mengagungkan diri sendiri. Saya sendiri mencoba menggunakannya untuk berbagi hal-hal menarik dengan orang-orang. Dengan membaca kutipan tersebut, apakah kalian sudah bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif? Peran teknologi digital dan informatika pada media sosial. Teknologi digital dan informatika berkembang dengan menghadirkan ruang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak. Media sosial yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi digital menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjalin relasi, sarana komunikasi, pendidikan, hiburan, berbisnis, dan juga untuk membangun citra diri dari penggunanya. Dengan media sosial, kalian bisa bebas berpendapat dan berekspresi secara kreatif, namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas dan etika. Teknologi digital dan media sosial harus selalu digunakan untuk hal positif, kreatif, produktif, dan dapat menginspirasi bagi siapapun. Teknologi digital dan informatika dalam bidang pendidikan dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan pembelajaran.
Tenaga pendidik akan memperoleh kemudahan dalam mengembangkan ide yang lebih kreatif dan inovatif, serta peserta didik dapat menemukan berbagai informasi terkait materi pembelajaran dengan lebih mudah. Perlu kalian ketahui bahwa perkembangan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara sejalan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informatika dalam bidang ekonomi di negara tersebut. Media sosial memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapa saja tanpa dibatasi jarak dan waktu. Media sosial tidak hanya digunakan untuk membagikan informasi yang bersifat umum seperti berita dan hiburan, namun juga informasi yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan penggunaannya seperti informasi usaha dan bisnis dan informasi lainnya. Selain kalian juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan hobi secara kreatif sebagai sarang hiburan seperti bermain game online atau hanya sekedar melihat-lihat foto dan video. 1. Jenis platform media sosial. Sebagai pengetahuan tambahan, barangkali kalian juga ingin tahu jenis platform media sosial itu ada apa saja. A. Collaborative project. Di antaranya adalah Wikipedia sebagai ensiklopedia kolaboratif. Pada jenis platform seperti ini, semua pengguna bisa menulis, menambah, menghapus, atau menyunting isi ensiklopedia. Kalian harus berhati-hati karena sifatnya kolaboratif, maka diperlukan klarifikasi setelah memperoleh informasi dari platform ini. B. Content communities. Di antaranya adalah YouTube sebagai situs web untuk berbagi video atau video sharing. Melalui YouTube, kalian dapat menonton, mengunggah, dan mengunduh video secara gratis. Kalian juga dapat mengunggah video untuk berbagi konten pembelajaran, video pengalaman, tutorial pembuatan produk, video penelitian, video profil sekolah, video kegiatan ekstrakurikuler, atau video yang mempromosikan usaha. C. Blog dan microblogs. Blog merupakan jurnal pribadi di internet yang digunakan untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagai hal. Blog tidak hanya dipakai untuk membangun citra diri dengan membagikan pemikiran, ide, dan profil diri, namun sekarang berkembang sebagai saluran untuk menyampaikan pembelajaran, pemasaran produk, dan memperkuat relasi. Sedangkan blog mikro atau microblogging, salah satunya adalah Twitter atau sekarang berubah nama menjadi X, merupakan blog yang memiliki ciri khas lebih ringkas dengan alur interaksi yang lebih cepat. D. Social networking sites. Di antaranya adalah Facebook sebagai layanan jejaring sosial yang menghubungkan dengan keluarga dan teman. Facebook dilengkapi dengan berbagai fitur seperti berbagi informasi, foto, video, dan fitur lainnya yang sangat bermanfaat untuk kalian. E. Virtual social world merupakan gabungan antara game online dan jejaring sosial. Virtual social world merupakan aplikasi yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet. Virtual social world bisa juga berupa situs yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi dalam platform 3D atau 3 dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. 2. Jenis fitur media sosial. Media sosial ada kalanya dikelompokkan berdasarkan fitur dan kegunaannya, walaupun pengelompokan dengan pendekatan berdasarkan fitur saat ini akan menjadi sulit karena hampir semua media sosial mempunyai fitur yang hampir sama. Namun apabila kalian ingin mengetahui pengelompokan media sosial berdasarkan fitur dan kegunaannya, maka pengelompokannya sebagai berikut. A. Relationship networks, yaitu Facebook, LinkedIn. Fokus pada terbangunnya jejaring atau link di antara penggunanya untuk bisa saling berbagi informasi, pesan, foto, video, maupun informasi lainnya. B. Media sharing networks, YouTube, Vimeo, Snapchat, dan Instagram. Dibuat untuk mempermudah penggunanya saling berbagi informasi dan konten. Media sosial jenis ini banyak digunakan untuk berbagi konten-konten pendidikan yang disampaikan secara visual, contohnya foto, infografik, dan video materi pembelajaran.
Saat ini, Instagram kian dilirik oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk usahanya secara daring. C. Online reviews, TripAdvisor, Yelp, OpenRice, Zomoto. Media sosial berbasis lokasi yang mengadopsi teknologi geolocation. Setiap aktivitas pada media sosial ini selalu melibatkan penggunaan fitur berbagi lokasi atau posisi geografisnya. Media sosial ini berkembang pesat karena membantu para pengguna dalam memutuskan belanja, pemilihan kuliner, kunjungan wisata, pemilihan hotel, dan lain-lain berdasarkan rekomendasi pengguna lainnya. D. Forum diskusi, yaitu Kaskus, Stack Overflow, dan Reddit. Perintis awal media sosial yang dibuat sebagai sarana untuk diskusi atau forum diskusi pada saat mulai berkembangnya internet. Pengguna internet bertemu dan saling berkomunikasi dalam forum diskusi berdasarkan tema tertentu. E. Social publishing platform, yaitu blog, Twitter atau X, Medium, dan Tumblr. Contohnya blog dan microblog, di mana artikel yang ditulis dapat dibagikan untuk dibaca oleh semua orang. Begitu juga vlog yang populer saat ini merupakan blogging yang disampaikan dalam bentuk video. F. Interest-based networks, yaitu Facebook Groups, LinkedIn Group, Google Plus Communities, Last.fm, Goodreads, IMDb, dan lain-lain. Media sosial untuk mempertemukan banyak orang yang mempunyai minat atau latar belakang yang sama dalam sebuah jaringan atau network. Misalnya Last.fm sebagai media sosial untuk musisi dan pendengar musik, Goodreads untuk penulis buku dan pecinta buku, IMDb untuk menjadi tempat berkumpulnya para kritikus film dan penggemar film, dan lain-lain. G. Bookmarking sites, StumbleUpon, Pinterest, dan Flipboard memungkinkan pengguna mengumpulkan konten melalui website, yaitu teks, gambar, video, ataupun link ke website tertentu lalu menyimpannya di dalam akun mereka. Kumpulan konten tersebut dilengkapi judul dan label sebagai penjelasan isinya guna memudahkan orang lain untuk menemukannya. H. E-commerce, Amazon, AliExpress, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Bentuk jual beli yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung karena transaksi bisa dilakukan melalui komputer, laptop, smartphone, atau perangkat digital lainnya. Ayo berdiskusi. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-01. Pada aktivitas ini, kalian secara berkelompok diminta untuk menelaah media sosial apa saja yang banyak digunakan oleh teman-teman di kelas. Berdasarkan hasil penelaahan sederhana tersebut, buatlah daftar urutan media sosial yang paling banyak digunakan, kemudian berikan ulasan dan alasan umum kenapa media sosial tersebut banyak digunakan. Selanjutnya, coba buat paparan kreatif dengan menggunakan beragam peraga atau program aplikasi presentasi untuk menyampaikan hasil penelaahan di depan kelas dan diskusikan dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk mencatat semua hasil penelaahan dan diskusi tersebut pada jurnal aktivitas siswa. Ayo kita renungkan. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-02. Jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian catatlah dalam jurnal aktivitas siswa. 1. Hal baru apa saja mengenai media sosial yang kalian dapatkan dari video ini? 2. Apakah kalian sudah memahami perbedaan masing-masing media sosial? 3. Menurut kalian, apakah media sosial tersebut amat penting dan sangat membantu bagi perkembangan peradaban manusia? 2. Manfaat positif media sosial. Banyak manfaat yang akan kalian rasakan dari media sosial bila digunakan secara bijak dan kreatif. Di antaranya: A. Kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi antar keluarga, teman, anggota OSIS, anggota pramuka, dan anggota organisasi ekstrakurikuler lainnya. B. Membantu proses pembelajaran di sekolah,
berkomunikasi, mengorganisir, belajar secara daring atau online, berbagi materi pelajaran, tugas sekolah, dan lain-lain. C. Media berkomunikasi yang relatif murah, yaitu berkomunikasi lewat chat, telepon, dan video call. D. Menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman, misalnya mempertemukan kembali dengan teman lama, membuat grup silaturahmi dengan keluarga atau saudara, grup kelas, grup lomba, grup alumni, dan lain-lain. E. Memudahkan memperoleh kabar terbaru dan berita, misalnya berita kegiatan sekolah, pengumuman resmi sekolah, promosi kegiatan OSIS, pramuka, berita bencana alam, berita duka, dan lain-lain. F. Meningkatkan kreativitas dengan berkarya membuat video tutorial, video tugas sekolah, berbagi puisi, berbagi lagu, membuat dan membagikan foto atau video untuk memasarkan produk karya kalian yang menarik, dan lain-lain. G. Memanfaatkan untuk sarana hiburan di waktu luang, misalnya menonton film, mendengarkan musik, bermain game secara online dengan teman-teman, dan lain-lain. H. Mengembangkan bakat kalian dalam berwirausaha dengan menggunakan media sosial untuk sarana jual beli, yaitu menjual produk karya peserta didik, baik produk kerajinan tangan, lukisan, olahan, makanan, kue, dan lain-lain. I. Membuat kalian menjadi lebih perhatian, bersahabat, dan empati, misalnya menyampaikan ucapan selamat, mengomentari status, foto, atau video teman secara positif, menyampaikan ucapan bela sungkawa, dan lain-lain. C. Mengikuti atau follow akun figur publik atau idola yang menjadi panutan untuk memperoleh informasi berbagai hal tentang kegiatannya. K. Mempunyai banyak teman di sekolah yang mempunyai ketertarikan di dunia yang sama, seperti teman lomba karya ilmiah, teman lomba puisi, teman pramuka di seluruh dunia, dan komunitas lainnya. Pada akhirnya, kalian menjadi terbiasa dan paham memanfaatkan teknologi digital secara optimal, tidak gagap teknologi, serta memperoleh manfaat secara sosial dengan bisa belajar beradaptasi dan bersosialisasi dengan siapapun. 4. Dampak negatif media sosial. Kalian pada umumnya sudah mengenali potensi bahaya dan dampak negatif dari media sosial bila digunakan secara tidak bijak. Kesadaran ini diperoleh dari informasi-informasi dan kasus-kasus yang terjadi di media sosial dan yang diberitakan pada media lainnya. Cukup banyak dampak negatif penggunaan media sosial bila digunakan secara tidak bijak, di antaranya: A. Mengganggu kesehatan mata dan tubuh bila kalian terlalu sering dan lama memandang layar monitor, kurang tidur, keluhan sakit otot lengan dan pundak, dan lain-lain. B. Melupakan bahasa formal karena bahasa informal atau bahasa gaul media sosial yang lebih sering kalian gunakan dalam keseharian. C. Secara sengaja atau tidak terlihat konten pornografi. Kadang kalian menerima link yang diarahkan ke situs pornografi, iklan bernuansa pornografi, dan lain-lain. D. Terbawa emosi dan terlalu mudah serta cepat berbagi berita tanpa dicek kebenarannya yang mungkin saja sebenarnya berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, berita bernuansa sara, menyebarkan pesan pribadi milik orang lain, dan lain-lain. E. Membagikan informasi yang mengilhami orang lain berbuat hal yang negatif, seperti berita kekerasan dan kejahatan yang bisa saja berita tersebut menjadi ide atau pemikiran baru untuk berbuat kejahatan dan kekerasan yang sama, membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, video prank yang merugikan orang lain, membuat video untuk sensasi atau perhatian dari publik, dan lain-lain. F. Mengurangi waktu belajar dan kinerja belajar. Terlalu lama dan asik menggunakan media sosial, terlalu asik membuat konten video, dan lain-lain. G. Menimbulkan adiksi atau kecanduan, bermain game online. H. Seringnya terjadi penipuan secara online, yaitu penipuan transaksi pembayaran, penipuan memperoleh hadiah, penipuan permohonan transfer pulsa, dan lain-lain. I. Timbulnya kejahatan yang asalnya dimulai dari komunikasi di dunia maya, yaitu pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan,
eksploitasi seksual, dan lain-lain. J. Menimbulkan perasaan gelisah, cemas, dan frustasi saat dirinya dipisahkan dari perangkat yang digunakan untuk bermedia sosial, yaitu sulit tidur, sulit belajar, tidak mau berkomunikasi dengan orang tua, dan lain-lain. K. Melupakan kegiatan pertemanan secara langsung bertatap muka dan berkurangnya kegiatan fisik, yaitu kurang intens berteman dan bercanda langsung dengan teman, kurang kegiatan fisik olahraga, dan lain-lain. L. Mengurangi kedekatan dengan orang tua dan keluarga untuk berbagi cerita, karena lebih sering berbagi cerita dan berkeluh kesah dengan teman di media sosial dibandingkan dengan orang tua atau keluarga. M. Mendorong potensi perilaku takut ketinggalan berita terkini atau FOMO, Fear of Missing Out. Perilaku FOMO ini mendorong kalian untuk terus mencari dan berbagi informasi melalui media sosial. N. Menyebabkan terlalu banyak informasi atau TMI atau TMI, too much information. Secara tidak sadar, kalian mengungkapkan informasi kehidupan pribadi ke media sosial. Hal ini rentan penipuan dan penyalahgunaan informasi di masa depan berdasarkan informasi yang kalian sebarkan. O. Mudah terpancing untuk berkomentar dan membicarakan teman dan orang lain, pelecehan, komentar yang memojokkan, menyinggung perasaan, atau perundungan maya, dan lain-lain. 5. Menggunakan media sosial secara bijak. Apa saja yang harus dilakukan agar kalian bijak menggunakan media sosial? Apa saja yang harus dihindari? A. Menceritakan permasalahan pribadi di media sosial. B. Memulai atau memancing konflik dengan siapapun di media sosial. C. Memberi komentar negatif dengan mencela dan menjelekkan orang atau kelompok lain di media sosial. D. Bersikap berlebihan atau ekstrim dalam menanggapi sesuatu di media sosial. Lalu apa saja yang harus dilakukan? A. Bijaklah berbagi status mengenai apa yang sedang kalian lakukan dan rasakan di platform media sosial. B. Biasakan untuk memilah informasi terlebih dahulu dan pikirkanlah dampaknya sebelum meneruskan atau memposting, khususnya bila kalian akan berbagi video dan foto. C. Membiasakan untuk memeriksa kembali informasi atau berita sebelum diteruskan dengan cara menelusuri sumber berita dan kebenaran beritanya. D. Jagalah informasi yang terkait dengan data pribadi atau identitas agar tidak disalahgunakan orang lain. E. Selalu berhati-hati dan bijak ketika kalian akan melakukan transaksi atau belanja secara online dengan berdasarkan iklan dan penawaran barang lewat media sosial. F. Memikirkan dengan seksama sebelum memposting apapun secara online, karena apa yang telah kalian terbitkan akan sulit dihapus kembali karena internet akan menyimpan semua jejak maya penggunanya. G. Belajar mengatur waktu secara bertahap, mengatur kapan waktunya menggunakan media sosial, kapan waktu beristirahat dan tidur, kapan saatnya berkumpul dengan orang tua dan keluarga untuk sekedar berbincang. H. Perhatikan etika bermedia sosial yang baik karena negara telah memberikan aturan dan batasan bermedia sosial dalam Undang-Undang ITE. Media sosial memungkinkan kalian untuk saling bertemu di dalam ruang tersendiri. Akan tetapi perlu diingat, secanggih apapun teknologi, kontak langsung antar manusia tetap merupakan hal penting bagi manusia. Interaksi dan komunikasi secara langsung dapat menciptakan ikatan emosional antar manusia dibandingkan dengan komunikasi dan interaksi secara virtual. Walaupun berkomunikasi secara virtual memang praktis dan efisien, namun perlu kalian sadari pula bahwa pada dasarnya manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi secara langsung untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang, sehingga tidak terjadi suatu kehidupan sosial yang egois dan individualis. 6. Kreatif menggunakan media sosial. Media sosial saat ini banyak digunakan sebagai sarana untuk menunjang dan menunjukkan kreativitas seseorang. Karya yang disampaikan dalam media sosial bisa berupa video, tulisan kreatif, cerita, gambar, dan lain-lain.
Kreativitas yang kalian bagikan sebaiknya memiliki manfaat atau nilai tambah agar kalian lebih dikenal sebagai pengisi konten atau konten kreator yang positif dan kreatif, yang pada akhirnya kalian akan mendapatkan keuntungan finansial atau penghasilan dari media sosial. Membuat konten kreatif tidaklah gampang karena memang memerlukan pemikiran yang inovatif dan kreatif. Untuk membuat konten yang baik diperlukan kerjasama antara fungsi kognitif, dana analisa, dan proses berpikir serta didukung ketekunan dan kepercayaan diri agar kalian sukses. Jika pembuatan konten kreatif dilakukan dengan fokus mendapatkan subscribe, like, dan komen, maka akan sulit untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas kalian dengan baik. Jadikanlah media sosial sebagai fasilitas untuk pamer karya kreatif. Pembuatan konten pemula dapat banyak belajar dengan melihat konten tutorial yang bertebaran di internet, terutama konten dengan media video. Hal ini dapat dilanjutkan dengan membuat konten sendiri dan mempostingnya sesuai dengan kegemaran dan hobi yang dimiliki. Berikut adalah karya kreatif yang dapat dibuat dan dibagikan di media sosial. A. Membuat video secara menarik dengan gaya penyampaian yang inovatif untuk menampilkan kreativitas di bidang musik, video profil, dan aktivitas ekstrakurikuler, video materi pembelajaran seperti tutorial pemrograman, tutorial pembelajaran TIK, tutorial menjaga lingkungan, tutorial membuat tempat sampah, tutorial memasak, tutorial pembelajaran bahasa asing atau bahasa daerah, video yang terkait tugas atau pekerjaan rumah, dan lain-lain. B. Membuat karya kreatif berupa foto untuk dibagikan di media sosial seperti karya fotografi hasil pemotretan kalian, lukisan tangan, hasil prakarya, dan lain-lain. C. Bagi kalian yang memiliki kemampuan menulis artikel, media sosial dapat digunakan sebagai sarana yang mudah untuk menunjukkan kreativitas dalam menulis untuk membagikan wawasan. Seperti menulis dalam bentuk blog atau microblogger tentang segala hal yang menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang, seperti menulis tutorial memasak, beternak di halaman rumah, bercocok tanaman di kemasan limbah plastik, membuat tulisan tentang budaya di suatu daerah, dan lain-lain. D. Kemampuan menulis ini dapat ditingkatkan menjadi sebuah profesi pemasaran digital yang biasa disebut dengan copywriting. Profesi ini sedang menjadi tren pada saat video ini dibuat dengan bayaran yang cukup menggiurkan. Ayo berdiskusi. Jenis aktivitas, kelompok, nomor aktivitas DSI-K12-03. 1. Pada aktivitas ini, kalian secara berkelompok diminta untuk mendiskusikan bagaimana agar aplikasi media sosial yang kelompok kalian miliki bisa dimanfaatkan secara positif. Sebagai contoh, kelompok kalian berdiskusi tentang pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler, mempromosikan majalah sekolah, menjual produk karya dari hasil kegiatan ekstrakurikuler, atau tema apapun yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. 2. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, buatlah daftar tentang apa saja yang bisa dilakukan pada masing-masing media sosial yang digunakan. 3. Selanjutnya, coba buat paparan kreatif dengan menggunakan beragam peraga atau program aplikasi presentasi untuk menyampaikan hasil penelaahan di depan kelas dan diskusikan dengan teman-teman yang lain. 4. Jangan lupa untuk mencatat semua hasil penelaahan dan diskusi tersebut pada jurnal aktivitas siswa. Ayo renungkan. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-04. 1. Jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian catatlah dalam jurnal aktivitas siswa. 2. Hal baru apa saja yang kalian ketahui tentang manfaat media sosial setelah mempelajari materi ini? 3. Apakah kalian pernah mengalami takut ketinggalan berita terkini atau FOMO atau Fear of Missing Out? 4. Menurut kalian, apakah perilaku FOMO selalu mendorong ke hal yang negatif? Aktivitas. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-05. Lakukan aktivitas secara berkelompok untuk membaca sebuah artikel dari kompas.com yang berjudul Hidup Tenang Terbebas dari Sindrom FOMO. Artikel ini ditulis oleh Lucia Kusana.
Jika kalian kesulitan mengakses internet, maka guru akan membantu untuk mendapatkan artikel tersebut, atau bisa saja guru memberikan tema artikel lain yang cukup menarik untuk dibahas. Setelah membaca artikel tersebut, tuliskan gagasan-gagasan pokok yang kalian tangkap dari artikel tersebut. Kalian bisa menggunakan acuan 5W ditambah 1H seperti yang dijelaskan dan dibahas pada buku informatika kelas 11. Temukan gagasan pokok dari artikel tersebut. Untuk setiap kategori pokok bahasan, kalian boleh menuliskan lebih dari satu hal. Hal yang perlu kalian pahami dari bacaan artikel di atas apabila dituangkan dalam acuan 5W plus 1H, maka dapat ditambahkan sebagai berikut. Selanjutnya, bekerja dan berdiskusilah dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk menyusun minimal 10 pertanyaan kritis terkait artikel tersebut. Tuliskan pertanyaan hasil diskusi kelompok tersebut dalam lembar kerja seperti pada tabel berikut ini. Sebagai tantangan, kalian juga boleh membuat pertanyaan dalam format lain yang lebih menarik dari tabel, misalnya berupa infografis. Kemudian presentasikan pertanyaan yang telah kalian susun dan lakukan asesmen terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh kelompok lain. Jangan lupa untuk mencatat semua hasil penelaahan dan diskusi tersebut pada jurnal aktivitas siswa. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.